warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Selamat Obor, siang. Mitra Solution Agent of Change dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Fahri Hidayat dan rekan saya Serinani Pujiani. masih dengan semangat Educulture Fest 2024. Pada kesempatan hari ini kami akan berdiskusi ringan dengan obrol bersantai tentang budaya yang ada di wilayah Tanjung Tabalong. Pada kesempatan kali ini telah hadir di studio. Beliau adalah seorang public figure, seorang tokoh masyarakat juga, seorang praktisi dan pengamat budaya juga. Betul. Pokoknya paketnya lengkap lah seperti Ibunya itu. cantik jelita. Ya, Ibu Katarina Dike ya. Ya, Katarina. Nama saya itu lengkap ya, panjang ya. Katarina Dike Sofia Lucy. Tapi nama panggilan saya Katrin. Cukup Katrin, Ibu Katrin. Ya. Seperti itu. Ya. Saat ini saya bekerja di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, bidang pariwisata. Oke, Ibu Katrin gimana Bu keadaannya? Sehat, baik, selalu semangat pokoknya. Ya. Kegiatan sekarang selain di dinas ini apa aja ya Bu? Kalau sebenarnya kalau kegiatan Mbak banyak ya, tapi kalau saya ambil yang poin-poinnya yang ada hubungannya dengan budaya saja ya. Iya. Selain kegiatan saya sebagai kepala bidang pariwisata di Kabupaten Tabalong, saya juga banyak bergerak di dalam berkomunikasi atau juga terlibat langsung dalam lembaga adat Dayak, khususnya yang ada di Kabupaten Tabalong. Kalau di Kabupaten Tabalong secara umum saya sebagai penasehat perkumpulan Dayak se-Kabupaten Tabalong. Sepertinya repot banget Bu Katrin. Iya. Selain kalau jadi ibu rumah tangga juga gitu Iya ya. betul, itu utama ya, jangan sampai keluarga Iya. keteteran karena Bagi kegiatan. waktunya harus pas gitu Bu. Betul sekali. Makanya kita mengucapkan banyak terima kasih sekali Ibu Katarina. Sudah mau berhadir. Panggilnya gimana nih Ibu Katrin bisa. Ibu Katrin aja Iya. kita pakai Ibu Katarina. Biar Agak enak gitu panjang ya. Ibu nih. Katrin. Agak belibet di dada saya. Kalau panggil Ibu Katrin ya. Bisa Biar lebih hadir. akrab kayak Iya. gitu Iya, kan. betul. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Kita ini Ibu pada kesempatan ini, pada podcast ini dengan semangat Educulture Fest 2024 kita ingin share, jadi ingin mendengar dari tokoh masyarakat yang ada di wilayah Tanjung Tabalong Yang ini tentu berpengalaman. seputar tentang budaya yang ada di tempat kita ini. Jadi pada bahasan yang pertama ini mungkin kita ingin mengenal terlebih dahulu budaya apa yang ada di wilayah Tanjung Tabalong ini. Mungkin Bu Katrin bisa ngasih pencerahan kepada Sobat Obor dimanapun berada gitu. Dan bahkan kita yang di sini juga perlu tahu. Gitu kan. Oke. Baik, kalau kita berbicara tentang budaya, tentu ada budaya secara besar yang luas sekali dan budaya yang dalam skop kecil atau budaya atau culture dalam kecil ya. Sekarang kalau kita berbicara tentang budaya di Kabupaten Tabalong, kita akan kita persempit supaya nggak terlalu lebar ya. Benar itu, Bu. Supaya yang dimaksud dengan budaya itu adalah nilai utama masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong. Ya. Jadi nilai utama itu merupakan suatu identitas budaya, suatu etnis tertentu. Nah, kalau kita berbicara tentang identitas budaya, jadi itu merujuk pada suatu pengetahuan dalam suatu komunitas yang memiliki karakteristik umum tertentu seperti ada bahasa, sejarah, tradisi lisan, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, kalau di Kabupaten Tabalong itu kan kita ini sebenarnya sekarang sudah multi etnis ya. Karena banyak berdatangan orang-orang dari daerah lain. Apalagi Kabupaten Tabalong itu kan banyak terdapat perusahaan besar. Contohnya seperti ini nih. Tambang. Iya. Seperti Yuti nih. Nah, itu kan perusahaan besar juga tuh. Betul. Jadi banyak sekali multi etnis di sini. Tetapi kita kalau berbicara tentang etnis yang ada di Kalimantan, kalau kita secara skop besar, Borneo. Kalau orang di penelitian itu Kalimantan itu terkenal dengan Borneo. Jadi ada bukan cuma Kalimantan, kalau di cuma ada di Brunei juga, ada Malaysia juga masuk kan itu Borneo semua. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang Borneo atau Kalimantan sudah tentu semua pada tahu bahwa penduduk asli yang ada di Kalimantan adalah etnik Dayak. Ya,
etnik Dayak, dan itu juga ada di Kabupaten Tabalong. Sekarang ada selain etnis yang lain yang datang ke Kabupaten Tabalong, ada 2 yang besar, yaitu adalah etnis Dayak dan etnis Banjar. Kalau Ibu Katarina, Ibu Katrin ini etnis? Kalau saya tuh sebenarnya campur ya. Campur juga. Indonesia banget gitu ya. Iya. Kalau saya campuran dari ayah saya Jawa dan ibu saya Dayak Maanyan. Asli tapi Tabalong ibu saya. Oh gitu. Ya, jadi di Kabupaten Tabalong itu terdapat 3 etnis besar Dayaknya. Dayak itu kalau di Borneo kan ada sekitar 140-an subgrup etnik Dayak yang ada di Borneo. 100 lebih kalau di dalam disertasi saya begitu. Di dalam penelitian itu yang 100 lebih masih eksis itu sampai sekarang. Oh, ada eksis masih itu subgrup. Jadi kalau ada grup-grup yang familianya masih ada beberapa, nggak sebanyak itu, tapi subgrup, sub etnis. Dayak itu yang besarnya rumpunnya. Jadi kalau di Kabupaten Tabalong ada sub etnisnya, yang Dayaknya itu yang banyak adalah di Kecamatan Tanta itu ada Dayak Maanyan. Di Kabupaten di Kecamatan Upau itu ada Dayak D ya. Lalu di sekitar Bintang Ara itu ada Dayak Lawangan atau Luwangan. Itu yang secara etnis subgrup Dayak yang besar di Kabupaten Tabalong. Nah, kalau yang lain itu ada suku Banjar berarti ya. Iya. Nah, suku Banjar yang ada. Nah, masing-masing kalau kita tadi ditanya tentang budayanya. Ya, gitu. Nah, kalau orang Banjar kan kaya akan budaya dan tradisi yang cenderung bersifat Islami. Iya. Agamis lah. Agamis. Iya. Nah, di situ ada beberapa budaya, contohnya ini contoh ya supaya kita nggak terlalu ada seperti Ba'ayun Maulid, lalu ada menyampir buaya, ada batapung tawar, bata tungkal, musik panting, betul. Seperti nanti yang ada di podcast ini. Di podcast ini musik panting, lalu ada madihin juga. Nah itu yang dari etnis Banjar. Kalau Dayak itu kan karena beberapa sub etnis tadi, subgrup etnis Dayak memang ada beberapa beda ya, setiap Maanyannya beda, Dayaknya beda. Itu. Ya. Padahal Dayaknya sama. Jadi dari sekian ratus itu Bu ya, saya lihat ada yang sebaran yang luar biasa. Iya. Dan kata Ibu tadi itu yang 100-an lebih itu mungkin ada yang masih bisa dikatakan eksis ya Bu ya. Masih. Itu apa sih yang menjadi beda antara Dayak yang sub etnis dengan Dayak lain? Contohnya dengan Maanyan sama Lawangan tadi itu, apakah ada? Kalau berbicara tentang itu Mas nanti sangat-sangat lebar ya. Anu banget ya, enggak dalam kita berat, ya. bukan. Seperti ilmiah banget gitu, macam-macam penelitiannya. Kalau saya kan dengan latar belakang saya itu sebenarnya linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa. Jadi kalau melihat dari ibu bahasa itu ada yang disebut dengan leksikostatistika, itu ada penelitian dari Hudson tahun 67 di dalam disertasinya. Beliau itu tinggal bertahun-tahun dengan istrinya itu di Kalimantan Tengah, di dalam bersama orang etnis Dayak Maanyan. Dia tinggal di situ lama dengan istrinya, dia melakukan penelitian etnografi namanya. Itu ada beberapa banyak Dayak itu dia bagi macam-macam, jadi ada sub etnisnya yang Barito family, ada jadi banyak itu. Saya kalau kita uraikan di sini nanti terlalu ilmiah. Jadi itu dipandang dari sudut mana. Jadi ada beberapa mazhab yang berbicara tentang ini. Kalau saya iya benar Mas. Mungkin bahasanya mungkin ada yang berbeda kali Bu ya. Iya. Ada satu mungkin kosakatanya yang lain, yang ada satu etnis lain. Ya karena saya latar belakang adalah linguistik, makanya saya berbicara dari segi pandang linguistik. Mungkin dari mazhab yang lain, dari ilmu yang lain, mungkin mereka punya pendekatan yang berbeda. Jadi begitu. Jadi kalau kita sebut dengan Dayak, what is Dayak? Dayak itu indigenous people of Borneo. Kalau orang bertanya orang Dayak itu apa sih? Orang Dayak itu makan orang gitu ya Bu. Nah, itu yang kita kalau kita dengar itu kan segar primitif banget. Stereotype benar. Sebenarnya dimaksud dengan Dayak adalah the indigenous people of Borneo, penduduk asli Pulau Kalimantan. Bu Katrin ya. Jadi saya pernah baca itu di satu penelitian semacam itu. Ada kecenderungan kesamaan ini antara etnis Dayak dengan etnis Indian yang ada di Amerika sana. Bagaimana kira-kira itu? Apakah itu hanya satu kebetulan atau bagaimana itu?
Kalau di situ saya tidak. Atau hanya cocok logi kali. Cocok logi kayaknya. Karena memang sama-sama suka pakai bulu-bulu di kepala mungkin ya. Dengan perawatan lalu langsung kayak gitu mungkin ya. Begitulah penduduk asli suatu kepulauan seperti itu memang seperti itu. Jadi kalau saya sendiri, kalau untuk penelitian dengan Indian kurang lebih dengan Dayak itu saya belum ada menemukan secara ilmiah kalau saya sendiri ya. Kalau orang Dayak Maanyan khususnya, Dayak itu sebenarnya yang banyak kemiripan, yang benar-benar banyak di penelitian itu ada di Madagaskar. Malah itu beberapa penelitian dari ilmiah itu sudah dilakukan. Dan ada bahasa Maanyan, Daya salah satu subetnik memang menjadi bahasa di Kepulauan Madagaskar di Afrika. Itu gitu. Maksud saya gini, apakah bahasa itu sama persis Bu atau ada tingkat kesamaannya sangat tinggi sekali? Kalau di Madagaskar sepertinya tingkat kesamaannya sangat tinggi sekali. Gimana bisa terjadi seperti ya, itu mungkin penyebarannya itu bidang sejarah mungkin nanti yang akan mengupas. Ya. Penyebarannya sampai sana. Kita bersumber dari nenek moyang yang sama kali ya? Saya kurang mendalami, tetapi memang kalau kita berbicara seperti itu di dalam ilmu ilmiah ada yang disebut dengan oral tradition. Oral tradisi lisan. Nah, banyak hal dari tradisi lisan itu yang dari tradisi lisan itu adalah sesuatu yang diceritakan dari turun-temurun, dari neneknya ke anaknya, turun-temurun, dan itu banyak yang masih belum didokumentasikan. Nah, kalau dari tradisi lisan ada beberapa cerita bagaimana sampai ke Madagaskar, bagaimana dia ada di sana, bagaimana dari keturunan kerajaan Sarunai dulu sampai ke sana setelah terjadi ini itu ada. Tapi saya bukan itu namanya tradisi lisan. Jadi semacam dongeng lah seperti itu. Kalau orang Maanyan bilang tanuhui. Tanuhui. Iya. Dari penjelasan Ibu aja udah bisa kegambar nih di kepala saya Bu, advennya. Ini baru kita yang di Kalimantan ya. Iya betul. Baru satu wilayah. Baru yang dijelasin. Wilayah kecil. Sudah punya tingkat kompleksitas yang cukup tinggi untuk masalah etnis. Indonesia kayak banget. Lagi bicara Indonesia secara keseluruhan. Kita belum bicara Jawa, kita belum bicara Sumatera, belum bicara Sulawesi. Kaya banget ya Indonesia, luar biasa ya. Maluku, Bali. Seperti itu. Kalau secara bahasa, karena saya memang latar belakang saya bahasa dan humaniora ya. Karena S2 saya linguistik terapan ya tentang bahasa. Kalau kita lihat dari bahasa itu ada yang di salah satu sumber yang memang sahih dan ilmiah itu namanya Ethnologue, Language of the World. Indonesia itu kan memiliki sekitar lebih dari 700-an local language, bahasa lokal. 700 sekian, lebih 766 atau 700 lebih local language. Dan itu memang benar-benar sahih ya. Berarti bayangkan kalau bahasanya ada sekitar 700 lebih, subetniknya banyak berapa? Betul. Nah, yang seperti saya tanyakan tadi Bu, bayangkan aja kalau 700 itu 700 lebih Mas ya. Lebihnya banyak. Pecah lagi karena misalnya ya Maanyan sama tadi Lowanu ya Pak. Lowangan itu deh. Bisa berbeda kosakata Sangat. Dan itu kalau di secara tadi leksikostatistika tadi beda dia, ada yang Barito ini, bahasa ini kayak gitu. Kalau dari Hudson, penelitian Hudson, kalau saya kupas di sini nanti terlalu nggak usah, tidak usah. Tapi valid kayak gitu ya. Ibu sendiri ya Bu ya, itu nggak semua bahasa Ibu sebagai seorang etnis Maanyan nggak semua bahasa nggak bisa paham ya? Nggak, saya cuma bisa yang Maanyannya. Pernah nggak ada kejadian nggak paham gitu ketemu sama orang Dayak ternyata pasti orang Dayak kan beda-beda. Iya. Etnis Dayak itu bahasanya beda-beda. Jadi yang orang Maanyan yang ngerti punya orang Dayak Maanyan. Gitu. Orang Dayak ngerti nyoba Dayak. Jadi bahasanya beda. Jadi kalau bayangan orang selama ini di Indonesia Dayak itu satu bahasa, beda dong. Beda, ada ratusan bahasa yang bahasa Dayak itu. Ratusan itu bukan hanya masalah kosakata, dialeknya juga berbeda. Bahasanya memang beda-beda banget. Sangat berbeda. Kalau Maanyan itu sendiri aja kalau dialeknya kan dialek beda Mas. Kalau dialek itu kami sama bahasanya tapi sama dialeknya beda. Kayak Banjar kan Banjar logat punya irama not yang beda ya. Kalau orang Dayak Maanyan Kabupaten Tabalong itu istimewanya ada satu komunitas Dayak Maanyan satu-satunya di Kalimantan Selatan, itu ada di Desa Warukin. Nah, selain itu Dayak Maanyan yang lain itu ada di Kalimantan Tengah. Yang paling banyak itu. Mereka di Kalimantan Tengah. Nah, itu yang disebut dialek. Ya itu di situ orang Kalimantan Tengah sama orang di sini, Maanyan di sini dialeknya beda. Gitu.
Saya tahan nafas sambil dengar penjelasan ibu ini. Luar biasa ya. Baru bicara Dayak, kita belum bicara etnis besarnya itu Banjar lagi. Iya, belum sampai ke Banjar dan Cuman lain-lain. Banjar ini sepertinya kalau saya lihat secara karakteristik barangkali juga kalau saya salah tolong benarkan itu lebih cenderung ke Melayu kali Bu ya. Benar nggak? Ada. Secara pakaian, secara apa gitu. Kalau secara tradisi lisan ya. Iya. Tradisi lisan tadi yang sebutkan, tradisi dari oral tradition Iya, yang iya, turun temurun, dongeng. tapi mungkin patut ilmiah ini patut penelitian lebih mendalam. Orang Dayak, orang Banjar itu sebenarnya ada juga yang menyebut adalah keturunan orang Dayak yang masuk Muslim. Oh, jadi ada Iya. faktor ini ya, faktor masuknya agama gitu ya. Ya, jadi mereka itu, maaf ini yang ada disebut dengan identitas ya. Biasanya orang-orang yang sudah masuk convert to Muslim, itu penelitian sudah ya, penelitian di dunia, dan itu sudah saya beberapa penelitian saya kutip bahwa ketika mereka masuk menjadi Muslim, mereka nggak mau lagi mengaku dirinya sebagai Dayak, mereka itu orang Banjar, orang gitu. Melayu. Itu Jadi ada faktor akulturasi dari ya, budaya ada Banjar. juga yang bilang begitu, tapi saya enggak tapi ini dari jurnal-jurnal, artikel-artikel yang saya baca sebagai penelitian terdahulu disertasi saya. Oh gitu. Ya. Itu yang menjelaskan kenapa ada kesamaan sama Melayu tadi kali yang bilang yang notabene-nya dia didominasi oleh budaya Islam kata. Ya, mereka jadi mereka bilang, "Oh, kami ini orang Melayu. Kami orang Banjar, bukan Dayak." Jadi kalau dari Dayak tradisi lisan mereka bilang, "Oh, Suliansah itu keturunan Maanyan loh sebenarnya." Kesultanan Banjar ya. Iya, itu dulu Maanyan, tapi adanya Demak masuk apa seperti itu, convert to Muslim, mereka bilang mereka suku Banjar, bukan Dayak lagi. Dan itu membawa satu Budaya baru, Benar. betul, Budaya masuk baru. menjadi Iya. budaya baru walaupun ada kemiripan Iya. yang ada, Karena tapi bentuk satu kebudayaan. cukup menariknya Iya. kenapa Bu saya katakan karena secara bahasa ya kalau dalam hemat saya secara bahasa Banjar sama bahasa Dayak itu kayak bumi sama langit perbedaannya. Iya. Itu ada kontaks ya, kalau orang Banjar itu memang ada kontaks dengan para pedagang-pedagang Melayu dulu yang datang memang. Kan yang orang suku Banjar kebanyakan hidup di dekat sungai ya. Iya. Ya, Betul. jadi mereka kontaksnya dengan pedagang-pedagang dari luar. Daerah Orang- pesisir barangkali gitu Iya, ya. Seperti dari itu ya. luar. Jadi secara bahasa juga akhirnya bahasa dan lain-lain mereka Iya, betul, ditinggal iya. dan Saya setuju itu. masuk ke Iya. budaya yang datang. Nah, Jadi itulah seperti itulah itu. kenapa bahasa Banjar ini masih ada bahasa yang katakan saya katakan serapan enggak juga. Ada bahasa yang mirip dengan bahasa Indonesia, bukan mirip. Ada juga bahasa Ya. Indonesianya dibanding dengan bahasa Dayak. Iya, betul. Gitu loh, karena ada faktor kan kita tahu bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu Riau Betul. ya kan. Nah, seperti itu. Itu yang menjelaskan barangkali Bu ya. Iya. Seperti itu. Luar biasa sekali penjelasan Ibunya. Betul. Kayaknya seru ya. Seru banget Iya. gitu loh. Jadi tadi ada sekian ratus budaya, kemudian budaya tadi ada selain bahasa juga ada istilah lain seperti upacara-upacara gitu Bu ya. Ya, ada acara-acara adat ya seperti itu ya. Kalau orang-orang Banjar memang ada hubungannya dengan tadi yang saya sebutkan dengan tradisi-tradisi yang cenderung Islami, Islami. kayak Bauyun Maulid tadi, Ya, Kampung ya. Tawar, Tawar. Bata Tungkal, musik panting, lalu ada Madihin. sekarang menyampir, Iya. menyampir buaya. Kalau orang Dayak itu beda. Iya. Mereka masuk banyak ke upacara adat di dalam. Kalau orang Dayak itu mereka itu nilainya itu lebih banyak ke nilai kebersamaan ada di dalam. Kalau ke tempat orang Dayak kan banyak ada rumah-rumah adat Iya, Dayak, rumahnya. Iya. rumah Rumah betang, besar. rumah Betang. besar, Iya. balai adat. Balai adat. Jadi orang Dayak itu bukan pasti, sebagian besar itu mempunyai rumah adat, balai adat. Jadi di situ Bisa tuh. sebenarnya balai adat itu tempat mereka berkumpul bersama. Setelah mereka capek di ladang, kan kehidupannya kan orang Dayak itu berladang ya sebenarnya. Nah, setelah mereka berladang sore, mereka berkumpul bersama di balai adat. Di situ musyawarah mufakatnya di situ. Jadi di situ juga Bu ya. Lalu mereka di situ menari, memainkan musik tradisional. Mereka berkumpul bersama. Jadi nilai utamanya itu adalah suatu kebersamaan. Kebersamaan di dalam suatu komunitas Dayak itu sendiri dan diadakan di rumah adat itu tadi. Jadi itu kekasannya orang Dayak yang ada di Kabupaten Tabalong juga ada yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Khususnya itu. Makanya saya tadi mikir
pikir kan alat musik yang tadi di awal kan panting ya. Itu Banjar. Itu Banjar kan. Ya. Ada kesamaan juga dengan alat sape atau apa gitu ya yang punyanya budaya Dayak. Kalau orang sape itu di Kalimantan Barat ya. Barat ya. Kalau di Dayak di sini ada juga di Upau, ada beberapa alat musik yang kemiripan maksudnya dengan kemiripan gitu. Alat musik sama-sama penting dengan iya, tapi iramanya beda. Iramanya beda. Iramanya beda. Iramanya beda. Iya, kebetulan saya suka seni juga ya. Iramanya beda. Walaupun sama musik petik, Sama ya, tetapi secara melodius, secara petikannya kan beda Bang Beni. Kalau sape itu kan khas juga, dia punya kekhasan kayak. Beda musiknya dengan yang panting tadi. Bisa ibu mainnya? Kalau saya nggak bisa, kalau saya bisanya sedikit-sedikit menari tradisional saja. Tapi kalau nyanyi berarti bisa nyanyi ya? Kalau orang Maanyan ada musiknya, nyanyinya itu yang beda. Namanya leut, tumet leut. Itu adalah musik lagu tradisional yang ada di orang Maanyan. Ada beda dia. Jadi dan itu biasanya cuma dinyanyikan pada saat upacara adat, tari-tarian. Tumet leut namanya kalau orang Maanyan yang ada di Kabupaten Tabalong ini. Sudah cukup pusing. Kita tambahin lagi. Belum bahasanya. Kalau bilang lagunya tadi tumet leutnya apa? Oh, orang Maanyan beda. Tumet leut bahasa sehari-hari dengan bahasa yang di lagu itu beda. Ini Beda bahasa lagi. sastra dia. Oh, gitu. Beda. Bahasa arkaik namanya, bahasa kuno yang digunakan di dalam lagu-lagu. Beda lagi dan anak-anak muda itu banyak yang nggak tahu lagi itu. Bahasa namanya bahasa Pamunralu. Secara tari-tarian pun saya tahu lihat ya, tarian Banjar dan tarian Dayak juga unik ya. Punya distinguish lain yang berbeda. Beda, iya. Ya, kalau Banjar kan ada kayak tari tirik, tari japin dengan musik-musik seperti itu. Kalau orang Dayak itu dengan kangkanung, alat musiknya itu beda memang. Gerakannya juga beda. Saya juga berpikir apa ini dipengaruhi oleh faktor sosiologis mereka. Mungkin kayak misalnya orang Dayak cenderung nomaden, peladang, pemburu gitu loh seperti itu. Sementara orang-orang Banjarnya adalah pedagang gitu, basicnya seperti itu mempengaruhi. Ya itu pengaruh dari budaya Melayu tadi. Melayu tadi Ya, terjadi iya, orang migrasi. Banjar begitu. Jadi saya dari penjelasan Ibu tadi itu saya melihat apakah ada kemungkinan ya Bu, adanya budaya pendatang ditambah dengan semangat nasionalisme itu menjadi salah satu faktor yang apa ya istilahnya itu mengancam terhadap kebudayaan lokal setempat gitu. Kalau ada hubungannya dengan itu kita nggak bisa menolak karena dunia ini sudah global sekarang. Ya globalisasi. Globalisasi. Iya, ada sesuatu multicultural, multi etnis, multi language itu sudah pasti di dalam dunia global. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap bagaimana bahasa lokal itu berinteraksi karena adanya interaksi antara masyarakat dengan budaya lain. Nah, tentu sangat berpengaruh hal itu. Jadi memang sebaiknya anak-anak itu kita itu ada hubungannya dengan identitas budaya ya. Sebaiknya kalau memang bisa di rumah itu anak-anak itu pakai bahasa lokal dulu. Bahasa ibu mother tongue itu yang benar-benar kita harapkan di rumah. Jadi mereka itu untuk bahasa lain semakin kaya. Kalau kan ada istilah orang itu polyglot. Polyglot itu orang yang mempunyai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Ada berapa bahasa itu polyglot. Jadi tidak semua orang memang mempunyai kemampuan seperti itu, kemampuan berbahasa. Jadi di dalam kehidupan yang multi etnis, multi budaya, multi culture dan lain-lain itu kita perlu suatu kemampuan interculture, kemampuan antar budaya, kemampuan dari diri seseorang untuk bisa kalau di dalam keilmuan itu ada suatu teori yang disebut dengan intercultural competence. Jadi kemampuan interculture untuk bisa beradaptasi dan hail dengan budaya-budaya lain itu memang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi tanpa menghilangkan jati diri loh. Jadi maksudnya itu budaya pendatang dan semangat nasionalisme itu bisa kita dalam tanda kutip bisa kita jinakan kali kayak semacam itu barangkali hidup berdampingan bisa sangat berdampingan bisa karena jalan tadi ya menjadi mother tongue tadi sebagai dasar ya paling kadang kita mulai dari rumah dulu
dari satu keluarga. Jadi di dalam kalau secara keilmuan itu di dalam sebuah kehidupan bermulti etnis, ketemu dengan relasi komunikasi dengan orang dari berbagai budaya dan apa berbeda, itu suatu memerlukan suatu intercultural competence. Tadi yang saya bilang itu adalah suatu kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain di luar budaya kita, di luar budaya. Dengan tetap mempertahankan budaya sendiri gitu ya. Iya, dengan tetap mempertahankan budaya sendiri. Jadi ada kalau di dalam teorinya Bennett itu namanya ada yang disebut dengan development model of intercultural sensitivity. Jadi bagaimana model intercultural sensitivity itu mulai dari ada 2 tahap, dia bilang ada ethnocentric state sama ethnorelative state, di mana memang sebagai penduduk lokal awalnya di ethnocentric state itu dia denial, menolak dulu, pasti ada penolakan. Defensif ya. Defensif ya, ini punya aku nih, pasti denial dulu dia, baru dia defense, bertahan, ini punya aku loh, nggak bisa, kalian nggak bisa masuk gitu, pasti ada itu. Lalu akhirnya dia meminimalisir dan bisa mulai belum menerima dia itu masuk dalam ethnocentric state, dia masih dia mulai oh iya orang benar ini gimana gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam ethnorelative stage, jadi dia sudah bilang menerima budaya lain, mulai menerima. Kan kita nggak bisa kan, kita hidup sendiri, kita kalau zaman dulu kita bisa masuk dalam hutan dan terisolir, oke, tapi zaman sekarang udah berubah kan. Mulai realistis ya. Ya, acceptance, dia sudah mulai menerima. Nah, setelah dia mulai adaptation, mengadaptasi dirinya dengan budaya itu, dan terakhir adalah integration, mengintegrasikan budaya dia dan budaya luar. Nah, itu dalam intercultural itu dia bagaimana dia mengolah dan menghargai budaya orang lain itu tanpa dia menghilangkan budaya asli dari native dari dia, identitas budaya dari dia. Begitu, ada memang hal-hal seperti itu. Hal itu perlu kita tanamkan bahwa kebanggaan terhadap identitas diri, identitas budaya dia sendiri itu harus ada. Dan itu peran keluarga sangat mutlak. Sangat mutlak. Dan kalau di dalam pendidikan sekarang kan ada muatan budaya lokal kan. Nah, bahasa-bahasa lokal sudah mulai dikembangkan. Misalnya di Jawa ada pelajaran bahasa Jawa, sampai tulisannya. Lalu di tempat kita udah mulai ada, di mana mungkin ini budaya Banjar masuk ke kurikulumnya. Jadi saya bisa masuk ke situ karena saya juga beranjak dari pendidikan. Sebenarnya awalnya dari dunia pendidikan. Itu salah satu upaya untuk menghindari terjadinya endangered tadi ya. Extinct language. Bahkan extinct language. Kalau dari penelitian saya di dalam itu tahun 2021 itu bahasa Indonesia kan tadi saya sebut 707 lokal. 707 lokal language yang ada di Indonesia dari Ethnologue Language of the World ya. Nah, 139 itu sudah endangered. Dan rawan ya Bu ya. Sudah hampir terancam punah. Endanger itu terancam punah. Dan ada sekitar 15 sudah extinct di Indonesia tuh. Sudah dinyatakan termasuk bahasa Dayak. Nah, kalau bahasa apa itu belum diadakan penelitian secara benar-benar secara valid. Tapi saya dengar ya bahwa di Kabupaten Tabalong ini ada disebut dengan Dayak Aba, dan bahasa itu nggak ada ditemukan lagi penuturnya. Berarti kan hampir bisa dinyatakan. Iya, tapi kan perlu legitimasi, suatu di riset supaya nyatakan punah. Kalau kita bermenggunakan ini bisa enggak, masakan sekarang itu berbasis ilmu ilmiah ya, harus ilmiah. Kita nggak bisa bilang ini punah gitu tanpa ada bukti-bukti ilmiah. Walaupun secara pengalaman sehari-hari Ibu sudah memang jarang sudah menemukan bahasa itu ya. Ibu sebagai peneliti bahasa, sebagai pemerhati budaya, jarang menemukan bahasa di Dayak Aba ya. Iya. Sayang banget ya kayak gitu. Iya. Jadi bahasa itu memuat semua kekayaan loh. Semua kekayaan, semua budaya itu ada dalam bahasa. Bayangkan Anda bila bahasa itu sendiri punah, berapa budaya kita yang begitu agung adiluhung itu juga punah di dalamnya. Itu satu paket dia. Bahasa itu memuat semua budaya itu apa ilmu-ilmu apa itu ada di dalam bahasa itu, dia memuat di dalam. Bayangkan dalam bahasa itu punah.
Bagaimana otomatis kegiatan? kalau satu bahasa punah, transfer of knowledge-nya Ya. itu akan terganggu juga ya. Dalam hal tertentu itu tentang tradisi, tentang bahasa lokal dan lain-lain. Iya betul, karena di dalam translate audio itu nama tadi saya sebut tadi ada yang sebutnya tradisi lisan. Ya, Ya, tradisi bahasa lisan. lisan yang ada di situ tuh punah. Semua Pasti yang ada di terganggu. lisan kan juga punah Akan juga. menimbulkan Itu semacam efek domino pentingnya. ya. Iya, Iya. betul. Dokumentasi Seperti sebenarnya Iya. sangat penting ya. Iya. Betul. sekali ya. Jadi selain faktor peran keluarga sangat vital untuk kita untuk mengkonservasi budaya lokal yang ada di kita sekarang gitu. Juga mungkin faktor bagaimana kita bisa mengendorse budaya lokal di generasi muda. Nah, sekarang kita bicara generasi muda nih, generasi Gen Z Kalau kali ya. Gen Z ya. Nah, Gen Z setelahnya gitu. Kita generasi ini Ah. ya. Jadi bagaimana kita menganukan supaya generasi muda itu bisa ikut ya. Iya. Ikut serta. Tadi merasa bangga punya Bahkan mungkin identitas budaya. berpartisipasi gitu ya. ya. Ada beberapa contoh yang ada di Kabupaten Tabalong saya rasa bagus. Misal di daerah Warukin itu ada festival budaya Dayak Manyan Warukin, di Upau ada festival budaya Dayak Dea. Yang saya lihat di situ adalah keterlibatan kaum muda yang ada di dalam kegiatan itu. Jadi rasa dengan ada salah satu cara seperti itu, anak-anak muda itu aware, peduli juga mereka terhadap budaya mereka kan. Iya. Jadi dengan dilibatkan selain tadi satu mungkin adanya di pendidikan budaya yang ada di sekolah itu sangat membantu ya. Lalu ada kegiatan budaya tadi, festival budaya dan keterlibatan anak muda itu dibawa loh. Ayo yo, ayo loh kita ini festival budaya ini mereka dilibatkan sebagai panitia. Mungkin lalu mereka mencari sumber-sumber di masyarakat. Apa sih budaya yang ada di tempat kami? Nah, itu kan jadi mereka semakin rasa ingin tahu mereka dan mereka oh iya jadi sangat mulai Ternyata sudah itu ya. Mungkin menarik. Iya. Gitu. Menarik hamil. Lalu ada anak-anak kan suka dengan media sosial, Ya. teknologi. Betul. Nah, Zaman now. Zaman medsos lah. Iya. Sekarang zaman medsos ya. Bisa kita bedakan media platform, media sosial itu Iya. untuk bisa. Menarik. Ah. Lagi lebih menarik. Di Tabalong ini saya lihat juga beberapa seniman-seniman muda. Kita kolaborasi dengan mereka, kita ajak ya tadi nih. Iya. Nah, Yang awal tadi yang ya. awal tadi itu kan sudah mengajak seniman-seniman muda Tadi. untuk mempertahankan seni budaya yang ada di Kabupaten Tabalong. Bahkan bisa juga kan kalau misalnya ada budaya yang hampir punah, misalnya alat musik tradisional. Ini misalnya yang Dayak atau Panting, tek-tek itu, kita bisa ngadakan pelatihan dan workshop. Yuti bisa bikin. Yang hampir punah itu, oh workshop budaya apa ini nih alat musik tradisional yang ini bisa. Jadi itu salah satu. Lalu menciptakan mungkin mengadakan forum diskusi dengan anak muda, beri mereka awareness. Oh budaya mau hampir punah loh. Coba kalian sayangnya gitu. Jadi diskusilah dengan anak-anak muda Sama seperti dengan itu. pemerintah. Ha-ha. Gitu ya. Contoh teladan juga bisa orang-orang tua kan yang ada. Wah ini mereka bisa mencontoh hal-hal. Oh iya seperti itu. Orang-orang muda, orang-orang golongan yang senior ya, kalau tua susah saya bilang ya. Orang-orang senior yang sangat Senior. memperdulikan budaya kan bisa menjadikan contoh buat mereka. Oh iya, ini budaya. Mereka melihat betapa agungnya budaya, mereka jadi ingin belajar kan. Belajar. Kayak tadi bagaimana cara menyanyi lagu apa tradisional yang hampir punah itu. Jadi moga-moga kalau saya sendiri saya coba ajarin anak-anak itu seperti itu. Lalu tadi terakhir itu keterlibatan keluarga. Keluarga. Iya. Kayak ibu kan ibu Pondasinya. bisa menari juga ya bu ya. Kalau tari gitu tapi bukan penari kami kalau Iya, paling basicnya enggak bukan penari, ya. paling enggak saya bisa lah menari tradisional Iya. dari Dayak Manyan Itu diajarkan ke Diturunkan anaknya ke juga ya. anak gitu ya. Kalau kami di desa Warukin yang ada Dayak Manyan Tabalong kan yang ada satu itu ada beberapa sanggar. Jadi anak-anak muda itu di sanggar itu dilatih untuk menari dan bermain musik tradisional. Ada sanggar-sanggar beberapa dan itu juga merupakan juga dibina juga sih oleh Pemda setempat, juga kita care terhadap itu, terhadap kegiatan-kegiatan pelestarian budaya seperti itu. Oke, Bu Catherine, menarik sekali topik kita ini. Ya ibu ini terakhir bu ya, Ya. ini ya. Kira-kira bu nih harapannya ibu ya terhadap dunia industri kepada perusahaan-perusahaan seperti kami PT United Freighter, saya Tanjung ini, bagaimana menurut ibu kami bisa berkontribusi atau berpartisipasi bagus secara aktif dalam melestarikan budaya yang ada di wilayah Tanjung Tabalong ini? Gimana bu harapannya? Kalau saya lihat dari awal dulu ya, kita lihat dari cara pandang dulu.
Kalau dalam cara pandang kita melihat budaya dulu, kita lihat dulu dari yang namanya kita lihat dari ilmu antropologi dulu ya. Antropologi itu ada satu teori punyanya Malinowski yang dia bisa melihat dari the native point of view. Jadi kiranya orang-orang yang mungkin kan ada divisinya di perusahaannya. Native memandang kacamatanya dari native point of view. Jadi orang itu sendiri, orang-orang asli itu sendiri dilihat dulu kan. Jadi kita bisa melihat dari native point of view apa sebenarnya. Jadi kita nggak bisa maksakan ini loh, tapi kita lihat dari kacamata mereka dulu cara memandang. Jadi ada rasa merasakan berada dalam posisi mereka, itu dulu yang pertama. Jadi kita nggak bisa paksa memahami dengan kacamata kita kan. Pahamilah dari kacamata mereka. Apa yang ada di sekitar Anda itu dulu budaya asli yang ada di sini dulu. Begitu satu yang pertama. Setelah itu kita memahami dari bagaimana from the native point of view itu bisa masuk ke dalam program-program mungkin ya yang ada di dalam perusahaan Anda. Mungkin Anda bisa mengadakan cara itu dialog terbuka ya, dengan mengadakan para budayawan setempat, tokoh adat setempat. Dialog kita ngobrol-ngobrol lah dari mereka. Lalu tadi pelibatan komunitas tadi, ada komunitas komunitas adat. Kan di daerah ada komunitas adatnya, ada komunitas-komunitas seperti itu. Lalu bagaimana menghormati tradisi itu tadi from the native point of view tadi, cara pandang mereka untuk memandang tradisi itu seperti mereka. Jadi kalau kita lihat pandang takutnya tudukan ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa lalu dia kan melihat dukungan kegiatan budaya kan di dalam budaya itu ada beberapa program sudah yang ada dari pemerintah juga ada Pemda setempat. Jadi perusahaan itu bisa menjadikan dukungan kegiatan terhadap kegiatan budaya, berkolaborasi, jadi bisa bersinergi lah di situ dengan Pemda setempat, bisa dengan donatur atau seperti apa atau terlibatan apa, nggak dalam bentuk duit juga, nggak harus seperti itu juga kan, mungkin dengan keterlibatan langsung dengan tenaga seperti itu. Jadi hal itu jadi orang iya ya, Yuti itu peduli nih dengan budaya gitu. Jadi kalau saya bilang harus seperti apa, jadi nggak bisa juga saya mendikte kan. Jadi kita harus melihat native point of view dulu. Tapi pesan Ibu utamakan native point of view tadi ya. Iya. Lihat kebutuhannya dari sudut pandang orang lokal sini. Iya. Sini gitu. Lihat kebutuhannya dari pandangan orang lokal itu sendiri, bukan dari kacamata kita. Takutnya kita kan perlunya apa beda sama perlunya mereka kan. Iya. Jadi jomplang kayak gitu. Nggak usah, wah kamu punya program dipaksakan gitu, tapi tidak memandang mereka tuh perlu apa gitu. Jadi supaya terjalin kemitraan tuh, kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat setempat. Iya, itu yang menurut saya yang betul-betul bisa dipahami, bisa dikerjakan bersama antara perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitar tempat Anda berada begitu. Terima kasih Bu Katrina untuk kehadiran waktunya di sini di sela-sela kesibukannya. Gak kerasa waktu berlalu begitu cepet ya. Iya, seperti itu. Gak ada habisnya ngobrol sama Ibu nih. Penjelasan Ibu tadi saya merasa kuliah lagi gitu. Merasa mendapat penjelasan gitu ya. Banyak insight yang kita dapat soalnya nih, semoga menambah wawasan, pengetahuan untuk sobat Ober semua. Ibu ada kata-kata ingin disampaikan? Mungkin closing statement. Saya mengucapkan terima kasih telah diundang di sini untuk mengisi acara ini kepada PTUT, dan semoga dengan semakin semangat kita dalam Educulture Festival 2024 menjadi budaya di Kabupaten Tembalong, Yuti juga semakin berperan dalam pemajuan budaya di daerah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Spirit Yuti, moving as one. Spirit Obar, Barakat, Sarawakawa, Mambara.
kasih.